Denmark baru saja menjadi negara favorit saya karena mereka menangani dominasi Islam dengan cara yang belum berhasil dilakukan negara Eropa lainnya. Kamu tahu, kita sudah membicarakan tentang Polandia dan Jepang yang pada dasarnya memiliki kebijakan imigran nol dan itu benar-benar berhasil. Tapi apa yang kamu lakukan terhadap negara yang sudah diambil alih? Bagaimana negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, atau Denmark melawan kenyataan bahwa orang-orang ini sudah masuk dan menyusup? Ternyata Denmark mungkin sudah menemukan jawabannya dan itu adalah hal yang baik. Jadi, semua mata tertuju pada Denmark dan semua mata tertuju pada Full of Nations, saluran baru yang muncul dan sangat baik dalam mengungkap orang-orang gila, teman-teman. Selamat datang di Pushback. Denmark mungkin telah menjadi benteng barat terkuat di Eropa melawan Islam radikal. Bukan Swedia, bukan Prancis, bukan Jerman. Sebuah negara dengan sekitar 6 juta penduduk, lebih kecil dari jumlah penduduk London, telah membangun tembok di sekitar peradabannya sendiri. Bukan hanya tembok perbatasan, tapi juga tembok hukum, tembok budaya, tembok politik. Denmark memperketat perbatasan. Mereka menindak tegas masyarakat paralel, memberlakukan undang-undang anti-ghetto yang agresif, melarang cadar penuh, melarang ruang doa di sekolah, memangkas persetujuan suaka ke titik terendah dalam sejarah, dan secara terbuka menolak model multikultural yang menyebar di sebagian besar Eropa. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Berikut pengingat, kecenderungan yang kita miliki adalah berpikir bahwa hanya ada dua pilihan, yaitu tidak ada yang boleh masuk, atau jika mereka masuk, itu akan menjadi masalah. Padahal itu tidak benar. Ada juga cara untuk menghentikan lebih banyak orang datang dan benar-benar menangani orang-orang yang sudah tiba, bukan hanya dengan memanjakan mereka, tetapi benar-benar membuat undang-undang yang mendorong mereka untuk pergi atau memaksa mereka untuk berintegrasi dan berasimilasi sampai tingkat tertentu. Mari kita lihat apa yang dilakukan Denmark. Pada tahun 2026, Denmark tidak lagi mempertanyakan apakah integrasi akan berhasil. Mereka berusaha mencegah terjadinya fragmentasi peradaban sebelum itu dimulai. Sementara Brussels masih berdebat, Copenhagen sudah mengambil keputusan. Dan pada musim semi tahun 2026, negara itu mengambil satu langkah lagi yang hampir tidak ada orang di luar Denmark yang menduganya. Sebuah langkah yang mungkin akan mengubah seluruh perdebatan Eropa tentang Islam. Boleh aku bilang, teman-teman, coba lihat Denmark. Perhatikan langkah mereka. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, dan seluruh Uni Eropa memperhatikan dan belajar, meskipun mereka tidak mau mengakuinya. Dan masa depan Eropa Barat itu sendiri. Tapi untuk memahami bagaimana Denmark bisa sampai di sini, kita harus mulai dari tempat yang tak terduga. Karena negara yang sekarang paling tegas di Eropa ini, dulunya adalah salah satu masyarakat paling terbuka dan liberal di seluruh benua. Selama beberapa dekade, Denmark adalah contoh sukses Skandinavia, negara kesejahteraan yang terkenal dermawan, dengan tingkat kepercayaan sosial tertinggi di dunia. Layanan kesehatan universal, universitas gratis, korupsi yang rendah, dan keyakinan yang hampir obsesif bahwa negara dan warganya berkewajiban saling memperlakukan dengan adil. Bolehkah saya bilang, kita sudah begitu terbiasa dengan kenyataan bahwa pihak kanan merasa perlu melawan islamisasi, sementara pihak kiri justru menerima mereka? Tapi ternyata dalam kasus ini, menjadi liberal, lebih kiri, dan lebih berpikiran terbuka justru mempercepat pelajaran yang perlu mereka pelajari. Karena mereka dengan cepat menyadari bahwa mungkin kekeliruan yang selama ini mereka yakini memang benar-benar sebuah kekeliruan. Dan sebenarnya ini sangat-sangat bermasalah. Tentu saja, kita tidak sedang membicarakan kelompok kiri ekstrim yang sangat progresif. Kita sedang membicarakan orang-orang yang percaya bahwa kamu seharusnya berasimilasi. Mereka adalah orang-orang yang memang mencoba untuk mengajak orang-orang ini masuk dan melihat bahwa itu gagal. Para pengunjung dulu sering menulis buku-buku lengkap tentang bagaimana orang Denmark tampaknya telah memecahkan kode peradaban modern. Imigrasi adalah bagian dari kepercayaan diri itu. Sepanjang tahun 1990-an hingga awal 2000-an, para elit Denmark sebagian besar percaya bahwa integrasi akan terjadi dengan sendirinya. Berikan kelas bahasa kepada orang-orang, hubungkan mereka dengan negara kesejahteraan, beri waktu satu generasi, dan para pendatang baru itu akan menjadi orang Denmark. Itu teorinya. Namun kenyataannya ternyata sangat berbeda. Pada pertengahan 2000-an, otoritas Denmark diam-diam membuat laporan yang sebenarnya tidak ingin dibaca oleh siapapun. Pengangguran di antara imigran non-barat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang Denmark asli. Hanya sekitar 55% anak-anak dari latar belakang non-barat yang menyelesaikan pendidikan menengah atas pada usia 25 tahun, dibandingkan dengan sekitar 85% orang Denmark etnis. Itu benar-benar gila, gila. Yang lucu adalah banyak negara Eropa bahkan tidak mau mengumpulkan data tentang apa yang terjadi dengan para imigran ini, karena mereka takut dianggap rasis. Tapi orang Denmark sangat ahli dalam hal data. Dan ketika kamu melihatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan. Data itu menunjukkan kenyataannya. Seluruh lingkungan terbentuk di mana mayoritas penduduknya tidak berbagi bahasa maupun norma sosial dengan negara di sekitarnya. Ketergantungan pada tunjangan sosial di beberapa daerah dengan banyak imigran berada pada tingkat yang, jika terjadi secara nasional, akan membuat seluruh model Denmark bangkrut. Dan kemudian suasana hati publik. Sentimen publik sedang berubah, teman-teman. Sentimen publik sedang berubah. Nervais mulai menyadari sesuatu yang selama bertahun-tahun diabaikan oleh kelas politik. Orang Denmark biasa tidak menentang imigran sebagai individu, tetapi yang mereka takutkan adalah kehilangan hal yang membuat Denmark istimewa, yaitu kepercayaan tinggi dan ikatan sosial yang rendah gesekan,
yang memungkinkan negara kecil ini menjalankan salah satu negara kesejahteraan termahal di dunia. Ya, lihat, kami selalu mengatakan hal ini di pushback. Salah satu alasan mereka bisa masuk dan menyusup adalah karena masyarakat negara itu sendiri tidak mengetahui nilai diri mereka. Itulah sebabnya mereka melakukan operasi psikologis dan bekerja keras agar orang-orang di Amerika percaya bahwa Amerika itu buruk, atau membuat orang Barat merasa bahwa masyarakat Barat sedang hancur. Tapi ketika Anda memiliki negara seperti Denmark yang benar-benar mendorong dan mempromosikan masyarakatnya untuk mendukung dan mencintai tatanan yang sudah ada serta bangga terhadapnya, saat seseorang mencoba mengambil itu dari mereka, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Itulah perbedaan besarnya. Ini bukan soal kiri versus kanan. Faktanya, orang-orang Denmark bangga menjadi orang Denmark, dan orang-orang di Inggris, orang-orang di Jerman, orang-orang di Spanyol, dan orang-orang di Amerika tidak merasa bangga. Dan itulah yang mereka incar, karena jika Anda tidak bangga, maka orang bisa dengan mudah dibingungkan. Tapi ketika Anda tahu Anda memiliki sesuatu yang layak untuk dilindungi, sangat-sangat sulit untuk mengambilnya dari Anda. Anda tidak bisa menjalankan sistem kesejahteraan Nordik tanpa rasa yang mendalam, hampir naluriah, bahwa orang-orang di sekitar Anda akan mematuhi aturan yang sama seperti Anda. Begitu perasaan itu retak, seluruh mesin mulai macet. Orang-orang Denmark merasakan retakan itu sebelum para politisi mereka mau mengakuinya. Pada tahun 2025, data terbaru dari Statistics Denmark menunjukkan bahwa imigran kini membentuk sekitar 12,6% dari populasi. Dan jika kamu berada dalam sistem sosialis yang membutuhkan setiap orang untuk berkontribusi, maka 12% itu sangat penting. Jika anak-anak kelahiran Denmark dari keluarga imigran ikut dihitung, proporsinya naik menjadi sekitar 16%. Dibandingkan dengan negara seperti Swedia, di mana angkanya berada di atas 27%. Denmark mungkin terdengar seperti kasus yang relatif kecil. Tapi bagi masyarakat yang hampir sepenuhnya homogen secara etnis satu generasi yang lalu, perubahan ini terasa sangat besar. Di dalam perubahan itu, satu kelompok menarik perhatian khusus. Sekitar 270.000 penduduk memiliki akar di negara-negara dengan mayoritas Muslim, dengan kelompok terbesar berasal dari Turki, Suriah, Irak, dan Balkan. Di sebuah negara di mana semua orang tampaknya saling mengenal, jumlah itu sudah cukup untuk mengubah suasana seluruh kota. Dan di beberapa lingkungan, perubahan itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Tempat-tempat seperti Molnar Parken di Copenhagen, Gellerup Parken di Aarhus, Vosmos di Odense, kawasan perumahan padat di mana tingkat pengangguran sekitar 40% dan tingkat kejahatan jauh di atas rata-rata nasional. Dan di mana otoritas Denmark sendiri mengakui dalam dokumen resmi mereka bahwa sesuatu yang menyerupai masyarakat paralel sedang terbentuk di dalam perbatasan mereka. Itulah yang berhasil. Inilah yang berhasil. Fakta bahwa mereka sangat mendorong imigrasi ini berarti mereka mempercepat dampaknya. Dan kemudian mereka bisa melihat bahwa dampaknya benar-benar signifikan sebelum negara lain menyadarinya. Itulah tempat di mana kru ambulans menolak masuk tanpa pengawalan. Guru-guru melaporkan ruang kelas di mana bahasa Denmark jarang terdengar. Pria muda dari latar belakang tertentu yang kurang beruntung dihukum karena pelanggaran kekerasan sekitar 2,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan warga Denmark asli, menurut data yang diterbitkan oleh Statistik Denmark. Ada juga laporan internal Denmark yang diam-diam mencatat hal-hal yang jarang dibahas dalam diskursus publik Eropa. Kasus kekerasan berbasis kehormatan, pernikahan paksa, anak perempuan yang secara efektif dilarang mengikuti pelajaran renang atau perjalanan sekolah. Jaringan pengadilan komunitas informal yang menyelesaikan perselisihan di luar hukum Denmark. Kamu tahu apa yang aku suka dari ini? Aku suka kenyataan bahwa dia benar-benar membahas secara detail tentang apa yang salah. Kita sering terlalu fokus pada apa yang harus dilakukan dengan benar. Ini adalah hal-hal yang salah. Inilah berbagai masalah yang benar-benar muncul. Tapi sekarang setelah kamu melihat semua yang telah salah, mari kita lihat apa yang sebenarnya mereka putuskan untuk lakukan untuk mengatasi ini. Tapi sebelumnya, ada sedikit pesan dari sponsor kami. Kalian semua tahu, aku tidak suka menggunakan produk di kulitku karena aku tidak ingin merasa lengket atau tersumbat, dan aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu tidak punya ritual perawatan wajah itu seperti sebuah kejahatan. Tapi sekarang setelah aku menemukan OneSkin, sepertinya aku harus mengakui bahwa selama ini aku salah. Begini, aku memang belum tua, tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku yang sepertinya memutuskan sudah waktunya menua. Dan itu benar-benar menyebalkan. Tapi setelah banyak dibujuk oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan ya, sekarang aku jadi wanita yang berbeda. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu caranya, tapi maksudku, coba lihat saja bagaimana menurut kalian. Dan ini bukan cuma pengalamanku saja. OneSkin memiliki lebih dari 10.000 ulasan bintang 5. Dan sekarang mereka menjadi pemimpin dalam perawatan kulit untuk memperpanjang usia kulit. Aku harus memperingatkan kalian bahwa tidak seperti yang internet ingin kalian percayai, kalian sebenarnya tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus. Lahir dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, Peptida OneSkin OSO1 terbukti mampu menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kamu mendapatkan kulit tersehatmu sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode MEIRA di oneskin.co/oneskin.co/meira. Itu diskon 15%. Kunjungi oneskin.co dengan kode MEIRAKA. Setelah kamu membeli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi tolong dukung acara kami dan beritahu mereka bahwa kami yang merekomendasikan. Ada cara lain juga untuk mendukung acara kami, tentu saja dengan menekan tombol subscribe, dengan mempromosikan video ini, dengan menyalakan lonceng notifikasi. Dan juga banyak sekali dari kalian yang sudah menghubungi kami dan bertanya, bagaimana kalian bisa mendukung Pushback. Kami punya pengumuman yang sangat menarik akan segera datang. Jadi perhatikan itu ya.
Tapi teman-teman, kembali ke hal yang benar-benar penting. Mencari tahu apa yang dilakukan Denmark dengan benar. Jadi kalau kamu menonton video dari Full of Nations ini, kamu bisa lihat bahwa mereka punya beberapa bab yang berbeda. Nomor 1, kematian Denmark yang liberal. Ketika uang gratis bertemu perbatasan bebas dan munculnya zona terlarang. Kita baru saja membahas itu, tapi berikut ini adalah beberapa bab yang akan kita tonton. Merobohkan lingkungan secara paksa. Benar-benar menangani masalah ini dengan kekuatan. Melarang cadar dan burka, membuatnya tidak lagi menarik bagi orang-orang. Tidak ada lagi berdoa di sekolah negeri, kebijakan nol pengungsi, mengapa pihak kiri berbalik menentang imigran. Itu bab favorit saya, meminta para Islamis untuk meninggalkan negara dan Eropa diam-diam meniru Denmark. Ini akan menjadi video yang bagus, jadi mohon bersabar dengan kami. Mari kita kembali ke topik, karena saya tahu itulah alasan sebenarnya kalian ada di sini. Ayo, mulai. Mereka meluncurkan dokumen yang disebut Satu Denmark Tanpa Masyarakat Paralel. Ini bukan sekedar buku putih, ini adalah rencana perang. Dokumen itu memperkenalkan daftar resmi lingkungan yang diurutkan berdasarkan kriteria, termasuk pengangguran, catatan kriminal, tingkat pendidikan, pendapatan rata-rata, dan satu ambang batas yang sebagian besar pemerintah Eropa lainnya bahkan tidak berani tuliskan dalam undang-undang. Persentase penduduk yang berasal dari latar belakang non-barat. Jika persentasenya melebihi 50% dan wilayah tersebut memenuhi cukup banyak kriteria sosial ekonomi, maka wilayah itu secara resmi diberi label sebagai masyarakat paralel. Ketika kondisinya tetap seperti itu selama 5 tahun, wilayah tersebut menjadi sesuatu yang lebih keras lagi, yang disebut sebagai area transformasi. Daftar itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Denmark telah menerbitkan daftar ghetto resmi sejak tahun 2010. Awalnya mencatat 29 wilayah dengan imigran tinggi sebagai target intervensi. Yang berubah pada tahun 2018 adalah responsnya. Alih-alih mengucurkan lebih banyak dana, pemerintah memutuskan untuk secara fisik merestrukturisasi lingkungan-lingkungan tersebut. Dan disinilah, Denmark mengambil langkah yang belum pernah diambil oleh pemerintah barat manapun. Boleh aku bilang, aku berharap Inggris juga melakukan hal ini. Aku benar-benar berharap. Undang-undang tersebut mewajibkan asosiasi perumahan umum di area transformasi itu untuk memangkas perumahan sosial sebesar 40% pada tahun 2030. Dalam praktiknya, itu berarti pembongkaran, penjualan paksa kepada pengembang swasta, dan penyewa jangka panjang diberitahu bahwa sewa mereka tidak akan diperpanjang. Keluarga-keluarga terpaksa meninggalkan kawasan tempat mereka telah tinggal selama puluhan tahun karena bangunan-bangunan itu sendiri dihancurkan untuk mengubah komposisi demografis di wilayah tersebut. Di dalam paket reformasi yang sama, muncul serangkaian aturan kecil, namun sama tajamnya. Tempat penitipan anak pada dasarnya dibuat wajib untuk anak-anak sejak usia tertentu. Area-area tertentu ditetapkan agar negara bisa campur tangan dalam paparan bahasa dan budaya sejak hari pertama. Hukuman kejahatan dilipat gandakan di dalam zona-zona yang terdaftar. Artinya pencurian di satu sisi jalan di Copenhagen bisa mendapat hukuman 2 kali lipat dibandingkan pencurian yang sama persis di sisi lainnya. Pembayaran tunjangan sosial diperketat. Persyaratan kewarganegaraan diperberat. Sejak tahun 2002, Denmark telah menjalankan tes kewarganegaraan dengan 30%. Dan sejak tahun 2016, warga negara baru diwajibkan menandatangani apa yang disebut kontrak nilai, yang mengharuskan mereka berkomitmen pada norma-norma Denmark sebelum diberikan paspor. Pemerintah tidak menggunakan bahasa birokrasi yang samar untuk membenarkannya. Para menteri Denmark secara terbuka mengatakan bahwa masyarakat paralel merupakan ancaman bagi Denmark itu sendiri. Kelihatan kan pentingnya cara mengemas pesannya daripada hanya mengatakan seperti, tidak, kami mendukung multikulturalisme, mereka justru berkata, tunggu dulu, kami punya masyarakat kami sendiri, dan sekarang ada masyarakat paralel. Dan jika kamu memiliki masyarakat paralel di dalam suatu masyarakat, maka itu adalah masalah. Dan jika kamu benar-benar menamai sesuatu dengan cara yang tepat sehingga orang bisa memahami bahwa itu adalah masalah, cukup mudah untuk meyakinkan orang bahwa kamu perlu menangani masalah tersebut. Bukan tantangan yang harus dikelola, tetapi ancaman yang harus dihilangkan. Medan pertempuran yang paling terkenal adalah Jyllandsparken, sebuah kawasan perumahan tahun 1980-an di distrik Nørrebro, Copenhagen. Sering digambarkan dalam media perjalanan internasional sebagai salah satu lingkungan paling keren di dunia karena makanan dan budaya jalanannya. Bagi negara Denmark, itu adalah masyarakat paralel. Penduduk lama, banyak diantaranya warga negara Denmark yang sudah dinaturalisasi, menjalankan bisnis dan membesarkan anak-anak di daerah itu selama 30 tahun. Tiba-tiba mendapati diri mereka dicap oleh statistik resmi sebagai bagian dari masalah yang sedang berusaha dibongkar oleh negara. Lihat, mereka benar-benar menangani masyarakat paralel ini. Mari kita bahas soal Bakkepot. Itu membawa kita ke Burka. Pada Mei 2018, Parlemen Denmark memilih 75-30 untuk melarang pakaian apapun yang menutupi wajah di ruang publik. Secara tertulis, undang-undang itu tidak secara khusus menyasar perempuan muslim. Dalam praktiknya, semua orang paham apa maksud sebenarnya. Negara itu sedang membuat pernyataan tentang nikab dan burka, dan mereka melakukannya bertahun-tahun sebelum sebagian besar negara tetangganya bahkan mau membahas topik ini. Menteri Kehakiman saat itu, Søren Pape Poulsen, tidak repot-repot menggunakan kata-kata diplomatis. Dia secara terbuka mengatakan bahwa menutupi wajah tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Denmark dan dianggap tidak menghormati komunitas. Dengan larangan tersebut, katanya, Denmark sedang menarik garis tegas. Di Denmark, orang-orang bertemu satu sama lain secara tatap muka. Pelanggaran pertama dikenai denda 1.000 kroner Denmark. Bukankah itu cara yang jauh lebih baik untuk mengatakannya daripada seperti mengambil kebebasan beragama mereka? 1 detik. 1 detik. Tahapan itu penting dan kita suka tahapan.
Pelanggaran bisa meningkat hingga 10.000 kroner, atau dalam kasus ekstrim, hukuman penjara singkat. Perkiraan independen menunjukkan bahwa hanya sekitar 150 hingga 200 wanita di seluruh negeri yang benar-benar mengenakan cadar penuh. Para kritikus menunjuk pada angka itu dan menyebut undang-undang tersebut simbolis, sekedar pencitraan, bahkan kejam. Namun, para menteri Denmark tidak menyangkal bahwa undang-undang itu memang simbolis. Memang itulah tujuannya. Mereka berpendapat bahwa simbol adalah hal yang diperebutkan oleh sebuah masyarakat ketika mereka mencoba menentukan batasan tentang apa yang bersedia mereka terima. Bam, benar, tepat sekali. Itu adalah simbol dari upaya mereka untuk mengambil alih dengan cara menyembunyikan bagian terpenting dari seseorang. Dan jika kamu menghargai seseorang, kamu pasti ingin melihat wajahnya. Itu jelas bagi kita. Dan sebenarnya mereka benar. Jika kamu tidak melawan simbol-simbol itu, mereka pada akhirnya bisa mengalahkanmu. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Benar. Mulai tahun 2023, pemerintah Denmark mendorong untuk menghapus ruang doa di institusi pendidikan dengan alasan bahwa sekolah dan universitas seharusnya tetap menjadi ruang sekuler, bukan tempat untuk ekspresi keagamaan. Perdana Menteri Mette Frederiksen menyampaikannya secara belak-belakan. Demokrasi dan sekularisme, katanya, adalah fondasi kehidupan Denmark yang tidak bisa ditawar. Ruang doa di dalam kelas menurutnya berisiko mengubah sekolah menjadi arena ekspresi keagamaan daripada ruang belajar untuk semua. Sekarang, sebagian besar dari kalian pasti tahu bahwa saya adalah orang yang religius, dan saya pikir memiliki kebebasan beragama itu sangat penting. Tapi saya juga sangat-sangat memahami bahwa jika sebuah negara memiliki institusi yang tidak sejalan dengan itu, mereka tidak perlu mengakomodasi keyakinan agama setiap orang. Seseorang, jika mereka memutuskan untuk memiliki sistem kepercayaan sendiri, harus mencari tempat yang mendukung hal itu. Itu tidak harus ada di dalam infrastruktur sekolah yang memaksakan hal itu kepada semua orang yang sebenarnya tidak sejalan dengan itu. Usulan tersebut dilaporkan mendapat dukungan luas dari masyarakat, meskipun angka jajak pendapat yang pasti tidak jelas. Akomodasi keagamaan lain, seperti kalender Kristen, tetap tidak berubah. Para kritikus menuduh pemerintah secara selektif menargetkan umat Muslim. Pemerintah sebenarnya tidak terlalu membantah. Mereka hanya menunjuk pada dukungan publik terhadap usulan tersebut dan mayoritas di parlemen, lalu melanjutkan. Usulan terpisah menyarankan agar institusi pendidikan menghapus atau mengubah fungsi ruang doa yang ada, dengan beberapa usulan mencakup kemungkinan denda bagi yang tidak mematuhi. Jika kamu memperhatikan apa yang mereka lakukan di sini, sebenarnya mereka tidak secara langsung menargetkan umat Muslim, karena mereka tidak mengatakan kamu tidak boleh berdoa di masjid, silahkan cari masjid. Yang mereka lakukan adalah membuat situasinya menjadi sangat tidak nyaman bagi mereka. Mereka membuat mereka kehilangan motivasi. Seluruh kerangka kerja dari apa yang diputuskan oleh Denmark adalah dengan mengatakan, daripada kami mengejar mereka dan memulai perang saudara, seperti yang sepertinya akan terjadi di Inggris, kami akan membuat mereka kehilangan motivasi untuk berada di sini. Dan setiap elemen dalam hidup kita yang memberi mereka insentif akan kita hentikan. Jika mereka merasa bisa berjalan-jalan sesuka hati, kita tidak akan mengizinkan mereka melakukannya. Jika mereka merasa bisa berdoa di setiap institusi, kita tidak akan mengizinkan mereka. Jika mereka berpikir bisa tinggal dan mencapai daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, lalu mendapatkan rumah gratis, kita tidak akan mengizinkan itu. Mereka sedang menghilangkan insentif. Sekarang, tidak ada satupun dari ini yang dianggap sebagai perubahan administratif kecil. Ini dianggap sebagai redefinisi tentang seperti apa kehidupan publik Denmark seharusnya. Tekanan itu tidak berhenti di gerbang sekolah. Selama dekade terakhir, Denmark telah memperketat aturan terkait institusi keagamaan yang didanai asing. Mereka mendorong masjid-masjid untuk mengungkapkan pendanaan dari luar negeri dan menindak tegas imam-imam yang dituduh menyebarkan pesan anti-demokrasi atau anti-integrasi. Karena apa yang terjadi di dalam masjid adalah tempat di mana pandangan keagamaan ekstrim dibangun, dan disitulah orang-orang tidak memahami. Mereka telah menutupi pusat-pusat teroris fanatik hampir seperti jihadis ini sebagai tempat kebebasan beragama untuk bisa beribadah. Jadi, jika Anda membuat undang-undang di Amerika Serikat atau di Eropa yang menyatakan bahwa setiap masjid harus menyatakan secara jelas dari mana sumber pendanaannya, maka Anda akan mulai melihat garis-garis infrastruktur teroris yang mendukung bangunan-bangunan ini. Dan Anda harus menyatakan apa yang sebenarnya dikatakan di masjid-masjid ini. Jika hanya ide-ide agama yang sederhana, itu bagus. Tapi apakah ada ekstremisme yang muncul? Apakah hal-hal seperti itu sedang dibahas? Semua hal ini tiba-tiba membuat tempat-tempat tersebut tidak lagi menarik bagi infiltrasi teroris. Negara tersebut juga memperluas undang-undang ujaran kebencian dan radikalisasi Denmark agar secara eksplisit berlaku bagi para pendakwah agama yang beroperasi di dalam negeri tanpa memandang kewarganegaraan. Pesan kepada Islam politik, khususnya, cukup meresahkan. Jika Anda ingin berdakwah di Denmark, Anda harus berdakwah sesuai aturan Denmark. Saya suka itu. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, Denmark diam-diam memperketat satu tuas lain hampir sepenuhnya, yaitu sistem suaka itu sendiri. Karena jika Anda tidak bisa masuk ke negara ini sejak awal, perdebatan tentang cadar dan ruang doa menjadi sekedar teori. Sejak tahun 2019, Partai Sosial Demokrat di bawah Frederiksen secara terbuka berkomitmen pada apa yang mereka sebut sendiri sebagai kebijakan nol pengungsi. Namun, angka-angka menceritakan kisahnya lebih baik daripada slogan apapun. Pada tahun 2024, Denmark menerima 2.333 permohonan suaka dan hanya mengabulkan 860 diantaranya. Kenapa? Karena mereka telah membuat orang-orang tidak lagi termotivasi untuk datang.
Di negara dengan sekitar 6 juta penduduk, hingga akhir November 2025, hanya 839 permohonan yang disetujui sepanjang tahun itu. Angka yang secara terbuka digambarkan oleh Kementerian Imigrasi Denmark sebagai yang terendah dalam sejarah. Sebagai perbandingan, Kementerian Dalam Negeri Inggris menghitung pada tahun 2025 bahwa kebijakan Denmark telah menurunkan klaim suaka ke titik terendah dalam 40 tahun dan sekitar 95% dari mereka yang klaimnya ditolak benar-benar dideportasi dari negara tersebut. Pada tahun 2024, Denmark menerima sekitar 4 klaim suaka baru per 10.000 penduduk. Di Inggris Raya, angka yang setara adalah 16. Di seluruh Uni Eropa secara keseluruhan, angkanya bahkan lebih tinggi. Menteri Imigrasi Denmark saat itu, Rasmus Stoklund, tidak melunakkan pesannya. Pada Januari 2026, dia secara terbuka menyatakan bahwa sangat penting agar sesedikit mungkin orang asing datang ke Denmark dan mendapatkan hentikan itu. Suaka, membosankan. Serius, tidak ada yang benar-benar mengajarkanmu cara berbicara dengan orang lain. Suaka. Prioritas utamanya katanya adalah membatasi masuknya para pengungsi. Itu adalah seorang menteri pemerintah yang sedang menjabat di sebuah negara demokrasi Eropa Barat. Bukankah menyenangkan memiliki seorang menteri yang berkata, "Hei, saya benar-benar ingin melindungi negara saya dari infiltrasi, dan itu tidak masalah, dan seharusnya itu menjadi hal yang normal." Ya, itu memang menyenangkan, bukan? Bukankah akan menyenangkan jika kita juga memiliki perasaan seperti itu? Ya, tentu saja. Dan hal yang paling aneh dari semua ini, dari sudut pandang orang Eropa, adalah siapa yang mendorong kebijakan-kebijakan ini. Karena di sebagian besar Eropa, politik imigrasi garis keras biasanya dimiliki oleh pihak kanan, oleh partai-partai yang sering dicap media arus utama sebagai kanan jauh atau ekstrim. Di Denmark, arsitek dari sikap paling keras terhadap imigrasi Islam di Eropa Barat sama sekali bukan seorang tokoh sayap kanan. Itu adalah pihak tengah kiri, yaitu Sosial Demokrat. Saya suka ini karena benar, mereka telah membuat isu ini seolah-olah kaum kanan begitu ekstrim, sehingga mereka ingin melawan balik. Tapi sebenarnya, ini justru topik yang seharusnya ditentang oleh pihak kiri. Karena pihak kiri paham bahwa nilai-nilai mereka akan benar-benar dihancurkan oleh kelompok orang ini, jika mereka benar-benar berpikir sendiri. Sosialisme tidak akan berhasil jika semua orang menerima tunjangan. Jika kamu tidak ingin hidup di bawah gaya hidup religius karena kamu lebih condong ke kiri dan kamu percaya pada hal itu, maka bagus. Kamu ingin benar-benar peduli pada orang-orang dalam kehidupanmu? Bagus. Semua hal ini sejalan dengan sikap anti pengambil alihan oleh Islamis. Semuanya. Semuanya. Sederhana, mudah, tidak rumit. Dan sangat menyenangkan melihat bahwa ada partai kiri yang benar-benar memahami hal ini dan berhasil melawan balik. Fredrickson. Ini bukan masalah antara politik. Ini adalah masalah internasional. Ini melampaui, melebihi segala bentuk perbedaan politik atau ideologi yang mungkin ada di antara dua kubu yang berbeda. Ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi, partai yang di negara Eropa lain secara historis akan menjadi suara yang lembut dalam isu migrasi. Tapi di Denmark, mereka justru menjadi pihak yang keras. Mereka mengambil alih seluruh isu ini dari pihak kanan dengan cara mengalahkan semua orang lain. Pada tahun 2022, bagian kiri Denmark yang secara tradisional pro-imigran, baik diam tentang topik ini atau sepenuhnya setuju dengan arah baru tersebut. Partai Rakyat Denmark yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun mendorong kebijakan migrasi yang keras dari pihak kanan, mendapati sebagian besar agendanya diadopsi ke dalam pemerintahan arus utama kiri tengah. Bagi Serikat Pekerja Denmark, pemilik kelas pekerja, dan basis sosial demokrat yang lebih luas, perubahan ini dibingkai sebagai upaya membela negara kesejahteraan, bukan serangan terhadap Muslim. Tepat sekali, ini bukan tentang menyerang mereka, ini tentang mempertahankan nilai-nilai Anda. Hal ini menghasilkan sesuatu yang tidak sepenuhnya diprediksi oleh para perancangnya. Pada 25 Maret 2026, pemilih Denmark pergi ke tempat pemungutan suara. Fredrickson, wanita yang telah menghabiskan 6 tahun secara pribadi membangun citra Partai Sosial Demokrat sebagai pemerintahan kiri tengah paling tegas di Eropa. Dalam hal imigrasi, secara luas diperkirakan akan dengan mudah meraih masa jabatan ketiga. Jajak pendapat menunjukkan partainya unggul. Pertarungan diplomatik dengan pemerintahan Trump mengenai Greenland bahkan telah membangkitkan kebanggaan nasional yang mendukung kepemimpinannya. Namun kemudian suara masuk, dan Partai Sosial Demokrat hanya meraih 21,9% hasil pemilu terburuk mereka sejak tahun 1903. Sebuah kejatuhan yang mendefinisikan abad bagi partai yang telah membentuk politik modern Denmark. Blok sayap kiri, bahkan jika digabungkan, tetap gagal meraih mayoritas parlemen. Blok sayap kanan juga gagal. 12 partai dan tidak ada pemenang yang jelas. Parlemen yang terpecah. Fredrickson tetap mencoba. Selama seminggu, dia bernegosiasi dengan partai-partai tengah dan kiri untuk membentuk koalisi kerja. Dia menawarkan kompromi, dia menawarkan posisi kementerian, dia menawarkan pemerintahan lintas blok yang luas atas nama kepentingan nasional. Tetapi itu gagal. Pada 9 Mei 2026, Raja Frederik X secara resmi meminta pemimpin Partai Liberal, Truls Lund Poulsen, untuk mulai membentuk pemerintahan tengah kanan sebagai gantinya. Dalam negosiasi politik yang terjadi setelahnya, Partai Rakyat Denmark memberikan sinyal dukungan bersyarat untuk pemerintahan yang dipimpin Poulsen dengan syarat adanya kebijakan imigrasi yang jauh lebih ketat. Beberapa retorika mereka dalam pembicaraan ini menggambarkan tujuan untuk mengurangi imigrasi bersih hingga mencapai penurunan populasi jangka panjang di antara kelompok imigran tertentu.
Sebagai pemerintahan tengah kiri paling keras di Eropa dalam hal imigrasi, dan ketika membahas topik ini, atau sepenuhnya setuju dengan arah baru tersebut, Partai Rakyat Denmark, yang telah menghabiskan puluhan tahun mendorong kebijakan migrasi keras dari sayap kanan, mendapati sebagian besar agendanya diadopsi ke dalam pemerintahan arus utama tengah kiri. Bagi Serikat Pekerja Denmark, pemilik kelas pekerja, dan basis sosial demokrat yang lebih luas, perubahan ini dibingkai sebagai upaya mempertahankan negara kesejahteraan, bukan serangan terhadap Muslim. Argumen di dalam Partai Sosial Demokrat kira-kira seperti ini. Anda tidak bisa mendanai layanan kesehatan universal, universitas gratis, dan pensiun yang murah hati, begitu argumennya, sambil pada saat yang sama membuka pintu lebar-lebar untuk pemukiman permanen dari wilayah dengan kontrak sosial yang sangat berbeda. Negara kesejahteraan harus pergi, atau pintu terbuka yang harus ditutup. Partai Sosial Demokrat memilih untuk menutup pintu. Hasilnya adalah sesuatu yang hampir tak terbayangkan di negara Eropa Barat lainnya. Sebuah konsensus politik yang hampir total bahwa Denmark, di bawah partai mayoritas manapun, tidak akan kembali ke era pintu terbuka. Konsensus itulah alasan sebenarnya mengapa model Denmark sangat sulit untuk dibongkar secara politik oleh pihak luar. Tidak ada satupun pihak penting di dalam sistem Denmark yang menginginkannya. Hey, jika Anda mengikuti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe ke Fall of Nations. Karena apa yang terjadi di Denmark musim semi ini? Ya, itu mungkin akan menulis ulang seluruh perdebatan imigrasi Eropa untuk sisa dekade ini. Raja Frederik de Tahun secara resmi meminta para pemimpin partai liberal yang mencuri agenda mereka dan kemudian tetap kehilangan kekuasaan kepada koalisi yang menganggap sikapnya tidak cukup tegas. Tidak ada momen yang setara di tempat lain dalam sejarah Eropa Barat modern. Jadi kami menonton seluruh video ini dan kami berpikir, wow, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tapi kemudian kamu menyadari bahwa tidak. Rakyat Denmark mengatakan, kamu belum cukup baik. Kami ingin lebih dari kamu. Kami ingin yang lebih tegas lagi. Dan dia tidak mampu membangun koalisi karena mereka menginginkan penanganan masalah ini yang bahkan lebih ekstrim lagi. Jendela Overton di Denmark tidak hanya bergeser, itu terbuka ke arah yang bahkan mungkin tidak pernah dimaksudkan oleh Frederiksen sendiri. Dan sementara Denmark sedang memproses guncangan politiknya sendiri, seluruh Eropa mulai melakukan sesuatu yang sama luar biasanya. Secara diam-diam, tanpa banyak sorotan, pemerintah demi pemerintah. Mereka mulai meniru strategi Denmark. Contoh yang paling mencolok datang dari London. Oke, ya itu harus menunggu lain waktu. Tapi ya, bukankah ini menarik? Orang-orang benar-benar memperhatikan apa yang terjadi dan menyadari bahwa sudah cukup. Tidak, kami tidak akan melakukan upaya menyenangkan pihak tertentu seperti ini. Kami ingin benar-benar menangani masalah ini secara langsung seperti seharusnya. Masa-masa yang menarik. Hal-hal baik akan datang. Syukur kepada Tuhan untuk orang-orang di Denmark yang benar-benar menyadari bahwa hal ini lebih penting dari segalanya, di atas setiap perbedaan politik. Jika kamu ingin mempertahankan apa yang kamu miliki, kamu tidak bisa membiarkan orang datang dan mengambilnya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.